warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Engineer Vacation. Apa kabarnya teman-temanku, sahabatku, serta saudaraku semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, video kali ini kita akan mau mengulas dan mereview pemakaian oli Daihatsu pada Honda Beat. Nah, kita review dulu ya dari kemasan oli ini. Daihatsu ini kelihatan banget dia repacking, apa sebutannya tuh, rebranding lah, dengan botol yang sama persis. Kalau teman-teman tuh pasti udah nggak familiar ngeliat botol seperti ini tuh, persis buatannya si Pertamina Fastron. Dari tutup, desain botol, dan bentuk sama persis. Nah, ini adalah olinya Daihatsu ya. Genuine Oil Coolmax teknologi sintetik. Nah, dia SAE-nya 5W30, dia udah APSN GF5. Ini saya beli di official store-nya Daihatsu. Nah, ini, tapi bukannya promosi atau apa ya. Hanya mengulas saja, saya beli di situ waktu itu flash sale dengan harga kurang lebih 55.000 kalau nggak salah ya. Dan di bagian belakangnya pun sama ya, nggak banyak deskripsi, cuma tertulis Daihatsu Genuine Oil sintetik 5W30. Nah, ini 5W30 tapi di keterangannya itu sih dia full sintetik ya. Tapi kalau saya baca-baca dari data grup Facebook olinya ini, dia walaupun udah sintetik tapi dia belum masuk kategori yang istilahnya apa ya, aditifnya tuh nggak banyak gitu. Jadi walaupun sintetik tapi kalau bisa jangan dipakai long run, jangan terlalu kelewatan. Kalau dipakai di mobil, kalau bisa ya, walaupun sintetik tuh umumnya full sintetik atau sintetik itu bisa sampai 10.000, tapi baiknya kalau oli-oli yang rebranding itu saya saranin ya di atas 5.000 tapi di bawah 10.000. Kalau yang semi sintetik barulah 5.000 ke bawah untuk mobil ya. Tapi kalau untuk motor saya gunakan ini di Beat hanya sampai 2.000 km kurang lebih. Nah, saya itu pakai di Beat karena pakainya 800, dia sisa 200 ya di sini ya. Kan 250, terus 500, 7,5, 1 liter. Nah, saya pemakainya tuh kurang lebih 800-an tuh saya kurangin sisa sini. Kemarin posisinya soalnya tinggi banget, dia lebih dari 1 liter. Biasanya emang gitu sih kalau botolan, lebih 1 liter lebih dikit. Karena pemakaian di Beat 800, jadi sisanya segitu. Dan di sini juga nggak ada apa-apa ya, cuma ya promosi-promosi seperti tulisan seperti inilah. Dia udah APSN GF5, bikin full ekonomi konsumsinya, akselerasi jadi lebih meningkat. Seperti itu. SNI. Nah, didistribusikan. Nah, dia juga bukan diproduksi ya, tapi didistribusikan oleh PT Asterdes Motors Jakarta. Diproduksi sesuai formulasinya Daihatsu oleh PT Pertamina. Jadi kemungkinan, dan juga banyak yang bilang ini Daihatsu-nya 5W30 ini rebranding dari si Fastron yang 5W30 tapi dengan spek sedikit lebih turun, karena mengingat harganya aja yang asli Fastron 5W30 itu yang buatan Pertamina itu kan 100 ribuan. Nah, sedangkan ini separohnya. Jadi ada kemungkinan speknya itu direndahin.
Nah, saya pengen mengulas pemakaian saya kurang lebih 2000 kilo dengan oli ini. Menurut saya lebih baik daripada oli-oli motor yang sama-sama SAE-nya 5W30 juga sama, dengan SAE yang sama tapi lebih baik karena kemampuannya saat mesin sudah panas. Saya udah pakai ke puncak nyampe Ciapus, pernah juga naik-naik gunung berboncengan 3 dengan istri dan anak. Terus apa namanya, buat nanjak buat apa, dia tuh performanya nggak drop ya, jadi bagus, nggak loyo nggak apa. Cuma karena udah masuk ke 2000 kilo, saya pikir olinya nggak bisa long drain, jadi saya coba untuk saya kuras, saya ganti. Jadi kalau buat teman-teman pengguna Matic atau nggak apa, yang apalagi yang jam kerjanya tinggi, mungkin lebih baik bisa mencoba beberapa oli mobil dengan yang SAE-nya sama syaratnya ya. Kalau Yamaha itu kan kalau nggak salah dia main di 5W40 atau 10W40 karena dia harus buntutnya 40. Sedangkan Honda biasanya tuh 10W30 atau 5W30. Jadi buat pengguna-pengguna motor Matic boleh menggunakan oli mobil menurut saya. Karena apa? Isi dalaman si mesin tuh nggak jauh beda sama mobil. Yang dilumasi hanya piston, crankcase, bagian stang seher dan connecting rod, atau orang biasa bilang tuh apa, bandul. Nah, itu sama bagian head mesin seperti klep, per, camshaft, atau orang bengkel juga bilang noken as, itu sama. Mobil juga sama, yang dilumasi hanya itu, dan motor Matic juga hanya itu. Jadi nggak ada spek khusus ya. Beda sama motor kopling basah seperti motor bebek lah, seperti apa, Supra X, Jupiter, terus Shogun segala macam, itu hanya harus ada spek khusus karena nggak bisa, karena ini kan ada APSN GF5 ini nih, pelicin yang benar-benar licin banget. Kalau dipakai di motor yang menggunakan kopling basah, dijamin selip masuk gigi ya, buat jalan ngegerung baru bisa jalan, ataupun mungkin sama sekali nggak jalan. Sedangkan kalau Matic kan dia koplingnya kering, terpisah antara si mesin dan si kopling. Oke, jadi itu aja ulasan saya menggunakan si Daihatsu ini. Mungkin apabila pemakaiannya reguler bisa ya 3000 atau 4000 kilo, tapi terlalu tinggi lah menurut saya sih. 3000 aja udah lebih cukup, dan buat motor 3000 kilo itu udah lama banget nggak ganti-ganti oli, udah cukup. Dengan syarat yaitu harus penggunaan oli mesin mobil, karena aditifnya udah pasti lebih tinggi daripada si oli motor gitu. Oke, terima kasih ulasan yang saya berikan dengan penggunaan Daihatsu Oil ini untuk Honda Beat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, serta bagikan ke teman-teman Anda biar bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.